Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan nama saya Wis, saya dari Paroki Redemptor Mundi. Terima kasih atas undangannya untuk hadir pada malam hari ini di sini untuk berbagi, untuk merenungkan bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Begitu mendengar ayat ini ada satu kisah, cerita yang langsung muncul dalam benak saya. Ya, sekarang ini kan lagi tahun jubileum ya, ada banyak sekali kita melihat banyak umat Katolik yang bersiara. Bapak Ibu sudah bersiara di Porta Sancta di Keuskupan Surabaya? Sudah, puji Tuhan. Ya, saya teringat ada satu kisah dari seorang uskup di Amerika namanya Fulton Sheen. Ya, dia adalah seorang uskup yang sangat terkenal di zamannya di sekitar tahun 50-an. Di Amerika itu dia seperti public figure, influencer. Jadi dia punya siaran TV, dia punya siaran radio. Bahkan pada zaman itu di tahun 50-an siaran TV-nya itu menang penghargaan, mendapatkan penghargaan Emmy Awards ya. Jadi bisa bayangkan seberapa terkenalnya Fulton Sheen pada zaman itu. Nah, Fulton Sheen ini pernah cerita waktu dia masih kuliah ya, waktu dia masih studi, dia sudah menjadi imam dan dia waktu itu lagi studi di Eropa ya, di Eropa. Kalau saya nggak salah ingat di sekitar Jerman dia studinya. Lalu pada waktu itu menjelang hari ulang tahun imamatnya, Fulton Sheen ini merasa dia ada dorongan untuk melakukan pesiarahan ke Lourdes. Ya, dia bilang berdoa, Tuhan kayaknya dalam hari ulang tahun imamat saya tahun ini, alangkah baiknya kalau saya bisa bersiarah dan berdoa novena di Lourdes. Akhirnya waktu itu ya karena dia masih studi, masih mahasiswa, dia nggak punya banyak uang. Ya, dia bilang waktu itu saya ini cuma punya uang cukup untuk pergi ke Lourdes, tapi nggak punya uang untuk cukup kembali ke kota tempat dia studi. Akhirnya, ini saya punya intensi baik, saya berangkat. Jadi dia berangkat sampai ke Lourdes. Dia mulai bersiarah, dia mulai berdoa novena selama 9 hari di Lourdes. Pada waktu dia datang di Lourdes, dia dalam keadaan udah gak punya uang. Jadi uangnya itu benar-benar hanya cukup beli tiket kereta sampai di Lourdes. Di Lourdes dia gak punya uang untuk makan, untuk minum, untuk tinggal, hotel pun dia gak punya uang. Akhirnya dia berpikir, saya datang ke sini karena dorongan Tuhan untuk mendorong saya untuk bersiarah ke sini, Tuhan pasti akan mencukupkan. Bunda Maria pasti menolong saya. Terus dia berpikir lagi, kalau Bunda Maria sudah mau menolong saya, Bunda Maria pasti bisa menolong saya kalau saya tinggal di hotel yang murah sama hotel yang paling bagus. Ya, saya tinggal di hotel yang paling bagus di Lourdes. Bunda Maria akan sama-sama bisa menolong saya. Makanya dia masuk ke hotel yang paling bagus dalam keadaan dia gak punya uang. Tapi saya nginep di hotel ini dan akan berdoa novena. Jadi bayangkan, nginep di hotel yang paling bagus, doa novena. Berapa hari doa novena? 9 hari ya. Ya, mau nginep 9 hari dalam keadaan dia gak punya duit nih. Akhirnya dia berdoa novena. Dia mulai hari pertama, hari kedua, dia cerita. Dia datang ke Gua Maria, dia doa rosario, dia doa novena. Pulang, gak ada kejadian apa-apa. Besoknya, seterusnya, sampai hari ke-8, hari ke-9, masih gak ada terjadi apa-apa. Akhirnya malam hari dia bilang, oke, saya akan kembali lagi ke Gua Maria untuk berdoa. Dia datang kembali ke depan Gua Maria di Lourdes, dia berdoa rosario, dan setelah dia berdoa rosario, tiba-tiba ada seorang keluarga pesiara dari Amerika yang bertanya, Romo bisa bahasa Prancis? Oh iya, saya bisa. Oh, Romo bisa
temani kami, habis ini kami ini mau ke Paris. Kita mau jalan-jalan di sana tapi kita nggak bisa bahasa Perancis. Romo bisa temani kami, mendampingi kami selama perjalanan ini. Oh iya bisa. Terus dia bilang, lalu dia pada saat itu dia mendapatkan sebuah pertanyaan dari umat yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Jadi keluarga ini kemudian bertanya, Romo tinggal di mana di sini? Romo belum bayar kan hotelnya? Saya yang bayarkan Romo. Wah. Jadi akhirnya dia bisa ke Lourdes dengan modal apa? Dengan modal rasa percaya. Cerdik ya. Dan bukan hanya memilih hotel yang pas-pasan, dia bilang, wah Bunda Maria bisa menolong saya di hotel yang paling murah, hotel paling mahal. Wah dia lebih percaya lagi. Nah poinnya di sini bukan kita habis ini langsung beli tiket berangkat ke Lourdes terus gak punya. Ya, poinnya di sini adalah bagaimana Fulton Sheen ini bisa percaya. Ya itu cerdiknya dia. Cerdiknya dia. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 16, cerdik seperti ular. Kata cerdik ini itu di dalam terjemahan lain itu sering menggunakan kata bijaksana. Jadi bukan cerdik, kalau kita dengar ular kan yang terbayang biasa muncul apa? Ular yang terkenal di Perjanjian Lama. Ular yang menggoda, ular yang licik. Ya, nah cerdik ini beda dengan licik. Kenapa? Kuncinya apa? Kuncinya adalah pada kebijaksanaan. Jadi dalam terjemahan lain atau translasi yang lain, itu kata yang digunakan adalah bijaksana seperti ular. Nah kalau kita ngomong soal kebijaksanaan, ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang sangat dikenal dengan kebijaksanaannya. Siapa? Salomo. Ya, dalam 1 Raja-Raja bab 3 ini adalah dikisahkan tentang Raja Salomo yang baru menjabat sebagai raja. Dia masih muda. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, belum punya pengalaman. Tuhan bilang, kamu mau apa? Apa yang kamu minta, saya akan berikan. Kita bisa bayangkan kalau saat ini, malam ini kita pulang, doa, tiba-tiba Tuhan muncul. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu minta, akan aku berikan. Dalam konteks Salomo, raja masih muda, masih penuh dengan ambisi, dia bisa aja minta, berikan saya tentara yang berkuasa, berikan saya kekayaan yang tidak pernah habis, berikan saya kehormatan supaya orang-orang semua memuja saya. Akan tetapi puji Tuhan, Salomo meminta satu hal yang sangat luar biasa. Salomo meminta, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Hati yang bijaksana. Salomo minta hati yang bijaksana. Hati yang bisa menimbang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Ular ada yang cerdik, ada yang licik. Ular yang licik di Taman Eden menggoda Adam dan Hawa dengan memakan apa? Pohon dari pengetahuan akan yang baik dan yang buruk. Pengetahuan akan apa yang baik dan yang buruk. Nah, bedanya apa? Licik dan cerdik. Kenapa kok Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, memakan dari buah pengetahuan akan yang baik dan yang buruk. Sedangkan Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang bisa menimbang antara apa yang baik dan apa yang buruk. Dan Tuhan jawab apa permintaan Salomo? Baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Oleh karena engkau meminta hal yang demikian, aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
Aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bedanya licik dan cerdik adalah ada atau tidak ada kebijaksanaan. Apa sih kebijaksanaan? Saya ingat kayaknya dulu saya pernah bawa tema kebijaksanaan di PD ini. Kebijaksanaan apa sih? Kebijaksanaan adalah bisa melihat seperti Tuhan melihat. Bisa menimbang, menghakimi seperti Tuhan menghakimi. Kenapa kok ular di perjanjian lama yang menggoda Adam dan Hawa dikatakan licik? Karena dia menggoda Adam dan Hawa untuk bisa menentukan sendiri menurut Adam dan Hawa apa yang baik dan apa yang buruk. Tetapi kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo adalah supaya dia bisa berpikir seperti Tuhan. Dia bisa menimbang perkara seperti Tuhan. Dia bisa melihat seperti Tuhan melihat. Dan permintaan Salomo ini dikabulkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya permintaan itu. Tuhan bilang, karena kamu gak meminta kekayaan, kamu gak minta umur panjang, tapi kamu meminta hati yang bijaksana, maka semua hal itu kuberikan kepadamu. Meskipun Salomo gak minta, semuanya Tuhan berikan. Tapi yang pertama adalah syaratnya Salomo meminta hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya hati yang bijaksana, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan itu akan menjadi batu sandungan kita. Hal-hal itu mungkin baik dalam waktu yang singkat, tapi kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita tidak bisa melihat hal itu seperti Tuhan melihat, maka hal-hal itu akan menjadi pengganti Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita akan terpisah dari Tuhan. Jadi karena Salomo punya kebijaksanaan, Tuhan mau mempercayakan kekayaan, kesehatan, kemuliaan, kehormatan, dan lain sebagainya, semuanya diberikan kepada Salomo. Jadi malam hari ini kita belajar. Yang pertama, ayo kita berdoa. Kalau kita mau cerdik seperti ular, kita berdoa seperti Salomo. Minta, kalau Tuhan tanya, kamu mau apa malam ini? Aku akan berikan yang kamu minta. Kita minta hati yang berhikmat, hati yang bijaksana. Saya di sosial media baru-baru ini melihat ada satu orang yang posting, satu postingan yang cukup menarik. Dia mengajak orang-orang untuk berdoa novena sama-sama. Doa novena kan sudah umum, yang tidak umum adalah intensinya. Jadi dia posting, ayo saudara-saudaraku, teman-teman Katolik, ayo kita doa novena sama-sama supaya timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Ya, ayo doa novena, bilang, wah ini luar biasa ini ya. Timnas Garuda didukung oleh Roh Kudus gitu ya. Kayak kita doa novena sama-sama untuk timnas bisa lolos Piala Dunia. Apakah doa ini akan dikabulkan? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Tuhan bisa mengabulkan, tapi juga bisa punya hal kehendak yang lain. Tapi apa doa yang tidak akan Tuhan tidak kabulkan? Doa yang Tuhan akan selalu kabulkan. Doa seperti Salomo. Kita minta hati yang bijaksana, hati yang berhikmat. Supaya apa? Supaya hal-hal berikutnya, kesehatan, kekayaan, apapun itu, Tuhan mau kasih, Tuhan gak kasih, kita bisa melihat semuanya dari kacamata Tuhan. Kita bisa menimbang-nimbang segala perkara dari perspektif Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keadaan sehat. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keadaan sakit. Itulah kenapa Tuhan tidak akan menolak doa kita kalau kita meminta hati yang
berhikmat, hati yang bijaksana. Poin yang kedua, tulus seperti merpati. Tulus ini dalam kata tulus, kalau tadi cerdik itu bijaksana, tulus ini bersih, tidak bernoda. Jadi hati yang bersih, hati yang tidak bernoda, hati yang mudah untuk percaya. Karena dia nggak overthinking, dia nggak punya pikiran-pikiran negatif, pikirannya itu nggak tercemar. Jadi hati yang tulus itu hati yang mudah percaya. Nah, percaya dengan apa? Banyak umat Katolik atau umat Kristiani yang sulit untuk percaya karena apa? Saya doa nggak dikasih Tuhan, saya udah doa, saya udah minta, Tuhan nggak kabulkan. Susah untuk percaya. Sekali lagi kita lihat kisah dari Raja Salomo. Raja Salomo ini kan anaknya siapa? Anaknya Raja Daud. Raja Daud itu punya satu cita-cita. Dia pingin bangun bait Allah. Raja Daud punya cita-cita yang sangat mulia. Dia pingin bangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak bisa. Kamu bukanlah orang yang akan membangun rumahku. Tapi siapa? Tapi Salomo, anakmu lah yang akan membangun rumah bagiku. Nah, ketika Daud sudah menjelang usia lanjut di momen-momen terakhirnya, dia berpesan kepada Salomo di 1 Tawarik 28:20. Dia bilang, berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai engkau. Bapak dan Ibu, ada satu bagian dalam perayaan Ekaristi yang sangat sederhana, sangat singkat, seringkali terlewatkan begitu saja. Yaitu di bagian pembuka, di ritus pembuka ada bagian salam. Ya, ada bagian salam. Biasanya Romo akan memulai salam dengan mengatakan, Tuhan bersamamu. Ya, terima kasih. Tuhan bersamamu. Kita langsung bilang, oh ya, dan bersama rohmu. Habis itu langsung berikutnya. Jadi kita dengar sepintas. Tahu nggak apa artinya Tuhan bersamamu? Ini bukan salam seperti, hey, nice to meet you. Kalau dulu dalam terjemahan bahasa Inggris, ya the Lord is with you. Terjemahan bahasa Inggris bilangnya, and also with you. Ya, tapi kalau sekarang bahasa Inggris diganti, and with your spirit. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ini bukan sapaan seperti kita ketemu Romo di jalan terus Romo bilang halo meskipun namanya salam. Tapi salam Tuhan bersamamu ini memiliki makna kitab suci yang sangat dalam. Karena di dalam kitab suci tokoh-tokoh, karakter-karakter yang menerima salam Tuhan bersamamu, Tuhan menyertai engkau adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjalankan suatu misi. Salomo mendengar ucapan ini, Tuhan menyertai engkau. Daud mendengar hal ini, ya. Musa, Yosua, dan yang paling besar di Perjanjian Baru, Bunda Maria juga mendengarkan salam ini. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu. Apa yang bisa kita percaya ketika mungkin kita berdoa, kita minta ini, mungkin Tuhan belum kasih, Tuhan masih bilang tunggu, sabar, belum waktunya. Apa yang bisa kita percayai dengan hati yang tulus yang harus menjadi fondasi iman kita adalah kita meyakini bahwa Tuhan bersamamu. Tuhan ada bersama kita, ya. Tuhan ada bersama kita. Hati yang tulus adalah hati yang bisa melihat bahwa dalam segala perkara
Tuhan ada bersama kita. Baik dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk, Tuhan ada bersama kita. Santo Paulus mengatakan dalam surat Roma bab 8 ayat 28 bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Santo Paulus nggak mengatakan bagi orang yang mengasihi Tuhan semua hal dalam hidupmu baik. No, Santo Paulus nggak bilang semua dalam hidupmu itu adalah hal-hal yang baik. Tapi Santo Paulus bilang semua hal yang ada di dalam hidup kita, hal yang terbaik sampai hal yang terburuk, Tuhan ada di situ. Tuhan bekerja di dalam hal-hal itu, di dalam segala perkara itu, yang baik, yang buruk, Tuhan bekerja di dalam perkara itu bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi hati yang tulus adalah hati yang mau percaya bahwa Tuhan itu ada, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk. Nah, ada satu orang kudus yang sangat menghidupi ya atau mewujudkan cerdik seperti ular dan tulus sebagai merpati ini. Barusan tanggal 1 Oktober kemarin kita rayakan hari peringatannya. Ada yang tahu? Hari seorang santa tanggal 1 Oktober, Santa Teresia dari Lisieux atau biasa juga disebut Teresia kanak-kanak Yesus. Ya. Santa Teresa Lisieux ini adalah seorang suster yang sangat luar biasa. Dia masuk ke biara itu sejak umur 15 tahun. Padahal itu sebenarnya dia dari umur 8 dia sudah pengen masuk biara. Tapi gak boleh. Dia terus meminta sampai apa? Sampai bahkan dia datang ke Roma. Jadi karena dia umur 8 dia mau masuk biara, dia gak boleh. Dia minta tolong uskup untuk meminta izin. Uskup gak mempan, dia ke Roma. Dia minta sama Bapak Paus supaya Bapak Paus mau ngomong ke Mother Superior, kepala suster di biaranya untuk mengizinkan dia. Akhirnya dia terus berproses, dia baru boleh masuk di umur 15. Dia meninggal di usia yang muda, umur 24 tahun. Santa Teresa Lisieux, dia adalah salah satu dari mungkin hanya sekitar 4 orang perempuan yang mendapat gelar doktor gereja. Ya, jadi ini santa yang sangat luar biasa. Dia satu dari 4 perempuan orang kudus yang mendapat gelar doktor gereja. Nah, apa yang membuat Santa Teresia bisa mendapatkan gelar yang begitu tinggi? Karena dia memberikan sebuah peninggalan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Nah, ajarannya itu dikenal dengan jalan kecil, the little way. Jadi Santa Teresia itu ketika dia masuk di biara, dia itu suka baca kisah orang-orang kudus. Dia mengidolakan, karena dia berasal dari Prancis. Di Prancis itu juga ada seorang santa pejuang kesatria, namanya Joan of Arc. Joan of Arc, itu pejuang ya, fighter dia. Jadi sangat terkenal di Prancis. Dia mengidolakan itu. Dia juga mengidolakan Santa Teresa dari Avila. Makanya Santa Teresa Avila itu juga dikenal dengan Teresa of Jesus, Saint Therese of Jesus. Santa Teresia karena mengidolakan itu dia bilang, saya nggak sehebat dia. Saya Teresia seperti dari kanak-kanak Yesus. Karena kalau Yesus dewasa itu Teresa Avila. Saya Teresia, saya ini orang lemah. Saya ini nggak punya kemampuan hebat seperti Teresa Avila. Saya Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia mengidolakan Santo Fransiskus. Waktu itu Santo Fransiskus kan menjadi misionaris, pergi ke tanah suci, bisa membawa perdamaian di tanah suci. Jadi dia sangat mengidolakan
santo-santa yang melakukan pekerjaan yang begitu besar. Akan tetapi sebagai seorang gadis remaja dengan kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik, dia menyadari dia itu punya kelemahan, khususnya di kelemahan fisik. Jadi dia punya hasrat untuk menjadi santo-santa yang besar, tetapi dia juga menyadari dia punya banyak keterbatasan, dia punya banyak kelemahan. Di satu sisi mungkin orang yang berada dalam situasi itu mungkin akan berpikir, ya kayaknya kok nggak mungkin ya, kayaknya kok nggak bisa, jadi minder, kayak nggak deh kayaknya ini cuman angan-angan belaka. Tapi nggak dengan Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Pikiran cerdasnya mulai berpikir. Dia bilang gini, Tuhan itu nggak mungkin menanamkan hasrat dalam hatiku yang Tuhan tidak sanggup untuk mengabulkannya. Jadi kalau Tuhan sudah menanamkan hasrat untuk menjadi seorang santa, seorang santo yang besar, yang kudus, berarti hal ini mungkin bagi Tuhan. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia dengan segala keterbatasannya itu bisa menjadi seorang santo-santa yang hebat? Ketulusan hatinya. Dia melihat Allah sebagai seorang Bapa yang baik. Santa Teresia mengatakan, Allah itu seperti Bapa yang melihat aku, anaknya yang kecil, ini lagi berusaha mau naik tangga. Dengan segala anak kecil mau naik tangga, dia berusaha, ya tapi bagaimana ya, mungkin anak kecil tangannya belum cukup, belum kuat kakinya. Tapi anak kecil ini mau berusaha. Dia bilang, aku anak kecil itu. Saya ini anak kecil masih gak mampu, tapi saya mau berusaha, mau manjat. Terus Teresia bilang, dan Allah itu adalah Bapa yang melihat anak kecil itu. Berusaha, lama-lama Bapa ini akan tergerak dengan belas kasih. Untuk apa? Untuk nolongin anak itu diambil, digendong ke pangkuannya Bapa. Dia bilang, ini jalanku, ini caraku untuk bisa berada di dekat Bapa. Ini caraku untuk bisa menjadi kudus. Bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar, tetapi dengan memiliki kepercayaan yang besar. Kepercayaan kepada siapa? Kepada Bapa yang baik. Bapa yang akan mengangkat. Ini Santa Teresia mengatakan, ini liftku untuk naik ke surga. Ini jalan pintasku. Bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan belas kasih Bapa yang akan mengangkat aku untuk dekat dengan di pangkuan Bapa. Santa Teresia punya satu kata-kata yang sangat luar biasa, dan ini saya ingin menjadi permenungan kita pada malam hari ini. Santa Teresia mengatakan, Allah selalu memberikan apa yang aku mau. Allah selalu memberikan apa yang aku mau, karena aku mau apapun yang Tuhan berikan. Saya ulang ya, Tuhan selalu memberikan apa yang aku mau, karena aku mau apapun semua yang Tuhan berikan. Kecerdasan seperti ular, tulus seperti merpati. Karena aku mau semua yang Tuhan berikan. Apapun itu, entah itu berkat, sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, rejeki. Kalau Tuhan mau kasih itu, Tuhan berikan itu, aku mau. Kalau Tuhan izinkan ada sakit yang terjadi, Tuhan izinkan ada masalah yang harus kita hadapin, aku juga mau itu. Karena masalah itu Tuhan yang berikan buat aku. Tuhan yang pilih buat aku.
Saya tadi mohon maaf nggak bisa ikut berdiri waktu nyanyi. Karena sebelum ini ada sebuah insiden kecil, cukup konyol. Saya minggu depan hari Selasa berangkat ke Roma untuk bawa grup siarah ke Porta Santa di Vatikan di Roma. Dan bulan April Mei kemarin saya juga sudah bawa beberapa. Jadi saya tahu di sana medannya cukup berat, banyak jalan, belum lagi kalau ada tamu yang hilang, saya ada kehilangan 2 orang di Vatikan. Ya, waktu pemakamannya Bapak Paus Fransiskus, jadi ada 2 orang hilang, jadi saya harus mondar-mandir, wah capek. Jadi saya tahu, wah ini saya harus siap fisik. Jadi sebagai salah satu persiapan fisik untuk berangkat, di beberapa minggu belakangan ini, juga beberapa bulan belakangan ini, saya mengurangi aktivitas olahraga. Ya, aktivitas olahraga, saya suka basket. Tapi ya kalau namanya basket kan, kalau udah main udah nggak mikir kan, ini ada risiko cedera. Ya, karena sekali main saya rasa, kaki saya kok sakit, udah lebih baik jangan. Jaga kaki supaya siarah bisa berangkat. Olahraga yang aman-aman aja, nggak usah yang terlalu intens. Saya jaga, sampai hari ini puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Pikir oke, aman. Ya, saya bawa hari Selasa besok saya bawa 60 orang, kaki aman, sehat. Lah ternyata sore tadi sebelum kesini, saya nemeni anak saya main di playground. Karena dia lagi liburan, habis rapotan, main playground. Saya bawa anak saya sama ponakan saya. Ponakan baru umur setahun, masih baby, masih belum ini. Ya udah, anak saya main prosotan. Ponakan saya pengen ikut. Lihat, wih seru ya, kayaknya kokonya main. Ponakan saya, mau ikut main. Ya sudah, saya gendong, bawa naik ke prosotan. Saya pangku, serut satu thread. Oh ya masih aman. Mau naik lagi dia, minta seneng, ponakannya seneng ya kan namanya ini lihat ponakan seneng kan, minta lagi masa ditolak. Oh iya, oke, ayo lagi, naik lagi. Naik yang kedua ke slide-nya, ke prosotannya, prosot, serut. Landingnya salah. Landingnya, ujung kaki saya itu langsung nekuk. Krek. Jadi di kaki saya itu yang 2 sekarang biru hitam. Karena kecekluk pas landingnya pas kena lantainya langsung retek gitu. Karena anaknya kan kecil, jadi saya mau lindungin supaya dia nggak kebablasan. Akhirnya kaki saya yang krek. Ya, kaki yang sudah saya jaga berbulan-bulan, ya mengorbankan, nggak ikut menjalankan hobi basket yang saya suka. Ternyata karena hal yang begitu konyol, ya, begitu konyol, main di playground prosotan, ya ketekuk kakinya, bengkak. Sekarang lumayan sakit, nggak? Kalau dipakai bertumpu langsung nyut gitu, ya. Nah, di satu sisi saya bisa ya mungkin ya ini kok ini bakal tugas yang berat ini kalau jalan bawa grup 60 orang. Harus pincang-pincang, ini bakal sangat kondisi yang sangat tidak ideal lah, ya, sangat tidak ideal. Ya tapi mempersiapkan materi ini ternyata ya Tuhan mau mengingatkan kepada saya juga. Wis, kamu mau nggak apa yang aku mau kasih? Kalau aku mau kasih kamu sakit ini dalam ketika kamu melayani, kamu mau nggak? Itu pertanyaan buat kita semua. Kalau buat saya mungkin sakit ini. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya duri di dalam daging seperti Santo Paulus. Masing-masing dari kita punya duri itu. Apapun itu bentuknya. Tuhan tanya, kamu mau gak apa yang aku berikan? Semoga dengan teladan dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, kita mau malam ini kita renungkan doa dan perkataannya. Tuhan selalu memberikan apa yang aku mau. Karena aku mau
semua yang Tuhan berikan. Mari kita renungkan perkataan dari Santa Teresia pada malam hari ini. Kita mau menjadi cerdas seperti ular, tulus seperti merpati, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di saat kita sehat, Tuhan ada di saat kita sakit. Bahkan justru seperti kata Santo Paulus, justru di dalam kelemahan kita, Tuhan itu semakin menyatakan kekuatannya. Tuhan justru semakin lebih hadir nyata di dalam kehidupan kita ketika kita harus mengalami sebuah masalah, kita harus mengalami sebuah tantangan. Itu bukan karena Tuhan lagi benci sama kita. Itu bukan karena kita lagi jauh sama Tuhan. No, justru ketika kita dalam masalah, Tuhan itu justru semakin dekat dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan semoga dengan teladan dari Santa Teresia anak-anak Yesus, kita bisa melihat bahwa di dalam kelemahan kita justru semakin terlebih besar lagi kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa, sebagai permenungan kita bahwa kuasa Tuhan sungguh besar, bahwa Tuhan hadir lebih besar dari segala sakit, penyakit, dari segala penderitaan yang harus kita hadapin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu Tuhan begitu besar. Engkau begitu besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu Tuhan Kau penuhi untuk menolong kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan
atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau setia Tuhan, Engkau setia menyertai kami. Di dalam sukacita kami Engkau hadir Tuhan, di dalam duka cita kami terlebih lagi Engkau hadir. Engkau bersabda, aku datang bukan untuk orang yang sehat. Orang yang sehat tidak membutuhkan seorang dokter. Aku datang untuk orang yang sakit, aku datang untuk orang yang berdosa. Engkau hadir Tuhan, Engkau menyertai kami. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu dengan segala kelemahan kami, tetapi Engkau menanamkan hasrat yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ingin kami menjadi kudus. Di dalam tahun jubileum ini Tuhan, Engkau ingin mencurahkan rahmat-Mu pada kami untuk memulihkan kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat menjadi saksi-Mu. Agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Agar setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami. Agar setiap orang yang mendengarkan perkataan kami, melihat perbuatan kami Tuhan. Mereka bukan melihat kehebatan kami, mereka melihat kuasa-Mu yang menjadi nyata di dalam kelemahan kami Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau apapun yang Tuhan mau berikan kepada kami. Kami mau agar kuasa-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wis untuk pewartaan.